Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Okay, because today is Kartini Day celebration, I will make video about Kartini Millennials. Jangan di skip dulu ya, keep follow my video. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Kartini Millennials, kita harus dapat mengetahui profil singkat tentang Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini merupakan salah seorang tokoh Indonesia yang sangat berpengaruh, dan peringatan Hari Kartini ini merupakan salah satu bentuk wujud penghormatan kita kepada Raden Ajeng Kartini karena yang telah memperjuangkan hak kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Pada zaman dahulu, yang lebih ditinggikan derajatnya adalah laki-laki. Contohnya saja pada zaman Nabi itu, bayi perempuan dilahirkan, bayi perempuan tersebut langsung dibunuh. Memang kodrat kita sebagai perempuan itu lemah, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuk laki-laki. Bukan berarti dari sini kita menjadi sosok yang lemah. Kita itu adalah wanita yang tangguh. Satu ungkapan dari Raden Ajeng Kartini yaitunya, jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Maksudnya di sini, kita itu menjadi perempuan jangan pernah pantang menyerah. Kita harus tetap teguh, kita harus tetap semangat walaupun apapun rintangan, tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Dan untuk selanjutnya, memang banyak yang mengatakan bahwa perempuan itu hanya bekerja di dapur saja, atau sebagai ibu rumah tangga yang selalu mengurus anak, mengurus suami, dan mengurus pekerjaan di rumah. Sebagai perempuan tidak hanya itu saja, juga dapat melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Untuk itu, perempuan harus memiliki skill, karena dengan skill ini kita bisa untuk membantu kegiatan ekonomi. Seperti contohnya kalian ada skill tentang menjahit, tentang memasak, itu merupakan salah satu sumber pemasukan dari kalian. Teman-teman, saya akan menceritakan pengalaman saya sedikit dulu ketika saya mengikuti salah satu ajang yang ada di Kabupaten Provinsi Sumatera Barat. Ketika saya kelas 2 SMA, tepatnya itu tahun 2017. Nah, di sana guru menyarankan saya untuk mengikuti ajang tersebut. Guru tersebut mengatakan bahwa besok audisi ajang tersebut, dan saya itu merasa terkejut, merasa shock karena nggak ada persiapan satupun, nggak ada. Dan itu saya merasa insecure banget, nggak percaya diri, pokoknya down banget. Dan saya pikir saya nggak bisa, dan karena itu, karena ada dorongan atau motivasi dari keluarga, dari teman-teman yang selalu support saya, akhirnya membuat saya itu lebih semangat lagi. Dan hari Sabtunya tiba, saatnya mulai audisi, dan itu merupakan hal yang membuat jantung berdebar kencang, teman-teman. Karena di sana saya mulai tidak percaya diri lagi. Pokoknya karena itu merupakan ajang yang dinilai itu, salah satu yang dinilai itu adalah kecantikan juga. Dan melihat teman-teman yang lain, peserta lain itu, ya Allah, cantik banget, pokoknya cantik, pintar, pokoknya apa, jago ngomong, dan is the best. Hal itu membuat saya menjadi lebih tidak percaya diri. Tetapi sebelumnya saya, walaupun semalam ya, saya tetap mempersiapkan tentang materi-materi yang apa yang akan dibahas nanti. Itu saya persiapkan dengan secara maksimal mungkin. Saya buktikan kepada keluarga bahwa saya bisa, dan itu selalu saya tetapkan dalam hati saya. Ketika itu salah satu kakak saya nelpon, dan dia mengatakan bahwa ingat saja orang tua dan ingat keluarga, pokoknya Fani bisa, Fani bisa. Nah, mengingat itu, ketika tampil, pokoknya saya tetap ingat kata-kata kakak saya tersebut, bahwa saya itu bisa, jangan pikirkan orang lain, karena di setiap kita memiliki kemampuan masing-masing. Kita tetap bisa, kita yakin bisa. Dan akhirnya membuat saya itu lebih percaya diri ketika saya berada di meja juri. Nah, ketika malamnya selesai maghrib, itu pengumuman bahwa dinyatakan lolos atau tidaknya. Alhamdulillah ketika itu saya lolos. Alhamdulillah, itu membuat saya bahagia. Saya langsung menelpon kakak dan menelpon orang tua.
itu merupakan kabar baik bagi keluarga saya. Nah, bukan berhenti di sana saja, teman-teman, masih ada perjalanan yang lebih jauh lagi. Ketika itu, dalam ajang tersebut diadakan karantina. Nah, karantina ini dilakukan 4 hari kalau nggak salah. Dan untuk karantina ini dinilai itu bagaimana kegiatan kita, tutur kata kita, dan bagaimana kita bergaul dengan sesama peserta. Dan saya tetap percaya diri walaupun banyak orang yang lebih cantik, lebih pandai, dan lebih bisa dari kita. Ketika itu mungkin saya yang paling kecil karena saya peserta dari SMA, karena yang lainnya dari perguruan tinggi negeri, dan ada juga yang sudah bekerja. Kan masa karantina, saatnya malam grand final. Ketika itu, di situ membuat saya tidak percaya diri lagi, karena apakah saya bisa juara atau tidak, karena teman-teman saya itu ada di sana, keluarga ada di sana, dan orang tua juga ada di sana. Kebetulan kakak saya juga menghadiri acara malam grand final tersebut, dan dia selalu menyupport saya, selalu menyemangati saya. Fani, yakin, kamu harus bisa, jangan pikirkan orang lain, bahwa setiap orang itu memiliki skill dan kemampuan yang masing-masing. Kamu harus yakin itu. Dengan yakinnya, saya tetap berpendirian teguh, saya tetap menekuni apa yang dikatakan oleh kakak saya tersebut. Dan alhamdulillah ketika juri membacakan soal, insya Allah saya menjawabnya dengan santai dan insya Allah lebih tepat, karena ungkapan atau kata-kata dari kakak saya tersebut. Dan tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman juara. Dan alhamdulillah saya mendapatkan gelar sebagai Uni Duta Remaja Kabupaten Tanah Datar 2017. Alhamdulillah saya saat itu merasa puas dan bisa memberikan sebuah kejutan, memberikan sebuah kado untuk orang tua dan keluarga saya. Maaf ya teman-teman, ini merupakan sebuah pengalaman atau pengajaran atau motivasi untuk kita semua. Ini bukan bermaksud untuk pamer atau segala macam. Jadi dapat kita simpulkan, kita harus menjadi sosok yang pantang menyerah. Karena apabila kita berusaha dengan semaksimal mungkin, apa yang kita tuju, apa yang kita cita-citakan, insya Allah itu akan tercapai, teman-teman. Ingat, orang tua dan tetap usaha, selalu berdoa, itu kuncinya. Ataupun ungkapan dari Margaret Thatcher yang dijuluki sebagai wanita besi, yang merupakan salah seorang perdana menteri dari Inggris. Beliau mengatakan, what you think, it will become your speech. What you say, it will become an action. What you do, it will become the habits. The habits will become the characters. And your characters, it will become your destiny. Dapat kita simpulkan dari sini, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi sebuah ucapan, dan apa yang kita ucapkan akan menjadi sebuah action, dan apa yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan tersebut akan menjadi karakter, dan karakter itu akan menjadi tujuan kita. Hal ini kita harus dapat mengubah pola pikir kita, jangan berpikiran negatif terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, kita harus dapat mengubah pola pikir kita terlebih dahulu. Jangan berpikiran, kita tidak bisa, dan akhirnya itu akan menjadi sebuah kenyataan bagi kita. Karena apa yang kita ucapkan itu bakalan menjadi doa dan akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus dapat mengucapkan sesuatu itu yang baik-baik saja, teman-teman. Nah, untuk kedua, kita harus menjadi sosok perempuan yang pantang menyerah. Jika kita jatuh, kita harus bangkit, dan apabila kita jatuh lagi, kita harus bangkit lagi, dan ketika kita jatuh lagi, kita harus tetap bangkit lagi. Kita harus tetap tangguh apapun rintangan dan tantangan yang kita hadapi di zaman ini. Dan untuk yang ketiga, kita harus dapat menjadi sosok perempuan yang kreatif, inovatif, dan produktif. Jangan mengandalkan dari kecantikan saja, karena kecantikan itu tidak cukup. Kita harus dapat mengembangkan skill kita. Dan yang lebih terpenting lagi itu, teman-teman, kita menjadi perempuan itu harus menjadi perempuan yang lebih bersyukur. Karena apabila kita tidak bersyukur, itu bakal
membuat hidup kita itu menjadi tidak tenang. Seperti contoh, ketika kita melihat orang yang hidupnya itu lebih bahagia dari kita, lebih kaya, lebih mapan, dengan adanya rasa iri, dengan rasa tidak bersyukurnya kita, itu membuat hidup kita tidak tenang. Apabila kita bersyukur apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita peroleh itu, dan kita syukuri dengan lapang dada, itu bakalan menjadi berkah, teman-teman. Oke, saya Tiffany Merola, dan itulah video saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita sebagai perempuan bisa menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menjadi Kartini Millennials. Jadi selamat memperingati Hari Kartini. Semoga wanita-wanita yang ada di Indonesia bisa dapat menginspirasi dan dapat menjadi Kartini yang lebih baik lagi. Halo guys, welcome back to my channel. Ini loh yang sering usilin aku, yang sering gangguin ketika bikin video. Ini dia anak kakak aku, namanya Azira, Sakuina Azira, yang sering disapa sebagai Dede, yang imut, yang cantik. Nih kakaknya juga gangguin. Kadang bikin sering sakit hati ya teman-teman. Karena ketika hampir udah selesai bikin video, dianya muncul, itu bikin video ulang lagi. Itu enggak, besok nggak boleh lagi ya, janji. Oke guys. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa apa kak? Jangan lupa subscribe, like, dan komen my video. Dadah.